Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini bersama saya akan membahas tentang beasiswa dari Tanoto Foundation. Nah, kemarin kan sudah persyaratannya, sekarang adalah tips dan trik supaya kalian bisa mendapatkan beasiswa ini. Kalau kalian mendapatkan beasiswa ini, kalian bisa mendapatkan gratis kuliah selama 4 tahun dan tunjangan per bulannya. Nah, tunjangan per bulan itu lumayan sekali loh buat kalian, bisa untuk kos atau untuk makan sehari-hari. Nah, kalau kalian penasaran dengan tips dan triknya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan dengan subscribe kalian membantu berkembangnya channel ini. Oke, kita masuk ke tips dan trik yang pertama. Nah, banyak jalan menuju Roma, begitu kata pepatah. Ada banyak cara juga untuk membiayai sekolah atau kuliah, salah satunya melalui beasiswa. Saat ini, jumlah beasiswa yang tersedia untuk masyarakat sangat beragam, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga doktoral. Jumlahnya pun juga sangat banyak. Salah satunya adalah Tanoto Foundation juga turut serta mendukung terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat. Tentu saja tidak semua orang yang mengajukan beasiswa bisa menerimanya, karena ada proses seleksi yang harus diikuti. Berikut persyaratan serta tips dan triksnya. Yang pertama itu ada seleksi dokumentasi, yang pendaftarannya dilakukan secara online. Seleksi ini membutuhkan waktu 1-1,5 bulan hingga pengumuman. Untuk pendaftarannya kalian bisa lihat di video berikutnya ya, nanti linknya aku taruh di atas. Nah, untuk tips dari seleksi yang pertama ini, yaitu seleksi dokumentasi, adalah untuk lolos tahap ini, pastikan dokumen yang akan diinput lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tanoto. Secara umum, dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, KTM, transkrip nilai, slip gaji orang tua, dan ISEI. Yang terakhir, upload semua dokumen tepat waktu. Selain tepat waktu, kalian juga harus menyesuaikan ukuran file yang akan diupload. Untuk triksnya, persiapkan dokumen tersebut dari jauh-jauh hari dan jangan mepet dengan deadline. Jangan lupa untuk selalu cek website mengenai berkas apa saja yang diperlukan. Dan usahakan jangan ada yang terlewat. Untuk ISEI, usahakan tulis dengan jujur dan rinci tentang dirimu, keluargamu, dan alasanmu memilih Tanoto Foundation sebagai yang kamu daftar beasiswanya. Tapi jangan terlalu apa adanya ya. Meskipun kalian belum punya prestasi, kalian juga bisa menyebutkan masuk universitas ini adalah salah satu prestasi kalian yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, setelah kalian lolos seleksi dokumentasi, kalian akan menjalani seleksi yang kedua, yaitu seleksi psikologi. Biasanya dilakukan di universitas masing-masing jika offline. Tapi untuk seleksi kali ini itu dilakukan secara online ya teman-teman. Di video yang sebelumnya itu tertera bahwa semua tes dilakukan secara online karena masih di masa pandemi seperti ini. Untuk seleksi yang kedua ini terdiri dari 2 rangkaian tes. Yang pertama adalah psikotes dan forum general discussion. Seleksi ini membutuhkan waktu 1,5-2 bulan hingga pengumuman. Nah, karena masa pandemi maka tesnya online ya, seperti yang saya bicarakan di atas tadi. Untuk tips seleksi yang kedua ini yaitu tes psikotes hampir mirip dengan tes TPA. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan soal-soal TPA karena kalian mengikuti SBMPTN, UTBK seperti itu. Tapi soalnya banyak sekali, jadi jangan lupa kalian sarapan dulu sebelum mengerjakan tes psikotes ini.
Nah, psikotes ini juga ada tes koran atau tes Kripalin. Nah, alangkah baiknya kalau kalian belajar dan pahami dulu di rumah ya. Karena menurut saya tes itu memerlukan konsentrasi yang lebih, dan saya pribadi saat itu kurang paham dengan instruksinya. Jadi kalian harus benar-benar membaca, scanning, meskipun scanning kalian juga harus paham atas instruksi yang diberikan. Jangan sampai kalian salah mengerjakan. Untuk contoh-contoh soalnya kalian tunggu di video berikutnya ya. Nah, ini contoh tes korannya. Nah, karena tadi di seleksi kedua ada 2 tes. Yang kedua yaitu tes FGD atau Focus Group Discussion. Jadi setelah tes psikotes, kalian akan diberi pengumuman mengenai kelompok FGD. Di FGD ini, kalian akan diberi studi kasus dan harus didiskusikan hingga mencapai sebuah hasil. Pada tahap ini, lebih baik jangan terlalu dominan maupun pasif ya, karena setiap keaktifan, jawaban, dan cara kalian menjawab dan menyanggah akan dinilai oleh pihak yang ditugaskan oleh Tanoto. Nah, untuk FGD ini yang pasti juga akan dilakukan secara online ya, mengingat masih dalam masa pandemi. Untuk triknya, untuk psikotes jangan nervous, jangan panik karena soalnya sangat banyak sekali. Kalian harus tetap tenang dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu. Jangan stuck atau berhenti pada satu pertanyaan saja. Untuk tes koran, kalian harus meningkatkan konsentrasi dan banyak-banyak berlatih. Untuk FGD, baca studi kasus secara scanning karena waktu untuk memahami kasus tidak banyak. Jawab dengan jelas, lugas, dan tidak bertele-tele. Peserta dapat memulai diskusi terlebih dahulu karena bisa dapat poin plus. Jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu sebelum memulai diskusi. Ucapkan terima kasih sebelum dan sesudah menyanggah. Intinya kalian harus sopan dan saling menghargai saja. Terus jangan lupa perhatikan gestur saat prosesnya, yaitu bisa saat Zoom atau video call atau bisa juga dilakukan secara langsung. Tapi sepertinya kalau langsung saat ini tidak mungkin ya, jadi kemungkinan besar yaitu Zoom atau video call. Nah, untuk yang ketiga yaitu ini tes tahap yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Nah, wawancara ini adalah seleksi yang tidak boleh diabaikan karena banyak dari teman-teman saya yang tidak berhasil di tahap ini. Pada tahap ini, peserta juga harus mempersiapkan diri dan materi yang kira-kira akan ditanyakan agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar. Sebelum masuk ke ruang wawancara, peserta harus mengisi formulir terlebih dahulu yang meliputi nama lengkap, semester, jurusan, fakultas, IPK untuk yang sudah semester 2, tentang keluarga, biaya hidup per bulan dan rinciannya, analisis, sifat baik dan buruk minimal 3, pengalaman organisasi dan hobi yang diminati. Setelah masuk ke dalam ruang wawancara, sudah ada 2-3 wawancara. Ini kalau offline ya teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan biasanya berdasarkan isi dan formulir yang telah kalian isi tadi. Tapi karena tahun ini dilaksanakan secara online, lagi-lagi secara online, kalian harus lebih mempersiapkan diri sematang-matangnya atau sebaik-baiknya, karena kelebihannya untuk tahun ini kalian tidak bertatap langsung di suatu tempat, tapi kalian menggunakan laptop atau komputer yang ada di rumah kalian. Untuk tipsnya, sebelum memasuki ruang atau sebelum melakukan wawancara online, alangkah baiknya jika kalian terlihat percaya diri dan duduk, jangan bersandar. Jadi meskipun kalian wawancaranya secara online, kalian harus bersikap seperti layaknya akan diwawancarai secara offline. Kemudian jawab pertanyaannya dengan volume yang cukup jelas. Hindari suara bising kalau online. Untuk menjawab pertanyaannya, jangan terlalu bertele-tele, to the point aja.
Tapi jangan terlalu apa adanya. Buat pewawancara tertarik sama jawaban-jawaban kalian. Oke, ingat, pede, to the point. Buat jawaban yang menarik dan hindari suara-suara bising. Nah, untuk mengatasi gugup, kamu harus punya mindset kalian tentang interview. Anggap saja interview ini seperti diskusi dengan teman saja. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan seputar apa itu beasiswa Tanoto, alasan kamu daftar beasiswa ini, menyangkut kepribadianmu. Dan untuk yang sudah semester 2 itu biasanya ditanya IPK, kehidupan selama kuliah, jurusan kamu apa dan belajar apa, rencana 5 atau 10 tahun ke depan mau apa, lalu prestasi apa yang pernah kalian dapat, latar belakang keluarga kalian. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terakhir biasanya apa motivasi kalian jika mendapatkan beasiswa ini, kenapa kalian harus memilih Tanoto, dan jika tidak lolos apa yang akan kamu lakukan. Yang terpenting sih kalian jawab dengan jujur saja, karena kalau jawabnya bohong pasti pewawancara tahu dan bisa ditanya yang lebih aneh-aneh lagi atau lebih dijerumuskan dengan jawaban bohong kalian itu. Jadi jawab dengan jujur dan percaya diri, karena dari jawaban kalian akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Ini seperti latihan sidang skripsi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk triksnya. Ini trik yang terakhir, jangan tegang, persiapkan diri dengan matang. Pelajari tentang apa itu beasiswa Tanoto, pendiri, perusahaannya, produk-produknya, dan lain sebagainya. Kalian cari di internet, kalian mulai cari-cari dari sekarang, dan pelajari esai yang telah kalian buat. Jawab dengan jujur dan percaya diri. Perbanyak baca berita atau isu-isu terkini karena akan ditanya juga. Usahakan on time dan jangan lupa tetap menjaga sikap dan berpakaian yang sopan meskipun melalui Zoom. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan minta restu ke orang tua. Oke, good luck buat kalian semua. Semoga beasiswa Tanoto ini menjadi rezeki kalian dan bisa meringankan beban orang tua kalian, karena kalian bisa mendapatkan beasiswa selama 4 tahun gratis dan uang bulanan setiap bulannya. Oke, kalau kalian suka dengan video saya hari ini, jangan lupa di like, komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar yang lain bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah!